event ini sebenarnya yang harus lo bina nih, ya kan? Teman-teman pelaku kami yang harus ini sebenarnya gue kumpulin nih, ya kan? Gue bikin kolamnya, udah gue isi ikannya, ya kan? Lo sebenarnya udah tinggal pilih lo mau bina yang mana, ya kan? Kalau lo nggak bina nih, ya kan? Misalnya lo kasih ininya, ya mereka lama-lama kan punah kan gitu. Lama-lama habis. Gitu, kan? Gel, udah mulai. Ayo, Udah mulai. cerah banget nih Ari. Lu mic lu banyak banget tuh 2. Biarin. Terus sekalian dah. Iya, awas feedback tuh ya. Lu jangan deket Gel, jangan deket mulut lu. Boleh. Ya nih jadi sekarang kita tebengan ada di kita mirip sama nama kita ya, tebengan nih, nebeng. Nebeng terus pokoknya Iya, kita mah. pokoknya kita nebeng nih. Iya. Di seberang di tetangga. Iya. Nah, sekarang kita nebeng di Parjo 12 2024. Betul. Jadi kita di sini mau ada narasumber nih. Narasumber iya bener Dia banget. langsung owner. Legend Iya. juga. Legend. Heeh. Pokoknya yang kalau kita jongkok kita ingetnya sama ini nih Mas Wisno nih. Betul. Benar. Oh ya, sebelumnya kita mau kenalan dulu. Jadi di sini saya Eko Gondrong dari Tebengan. Ya, saya Raden Rama dari Tebengan juga. Terus ada Mas Gue Gusno Iya, dari mana Mas? dari Marjo. Dari Parjo. Parjo. Iya, jadi gimana Mas nih? Apanya yang kemana? Parjo sekarang nih udah 12 ya? Ya tahun ini udah tahun ke-12. Tahun ke-12. Terus gimana sih Mas, dulu sempet kepikiran gak sih bisa sampai kayak gini nih Parjo nih? Sampai jalan 12 kali kan, ini lumayan ya. Udah lumayan banyak lah, panjang waktunya. Coba boleh diceritain Mas sedikit? Kalau angan-angannya malah harusnya lebih dari ini. Oh, angan-angannya lebih ya? Amin. Jadi waktu awal emang mau bikin Parjo tuh, Iya. gue udah ngebayangin kira-kira nantinya akan kemana. Oh, gitu. Misalnya sekarang udah sampai sejauh ini sih, alhamdulillah ya, atas izin Allah ya. Atas izin lah, Amin. usaha juga Tapi gitu. intinya adalah dulu tuh Parjo tuh gue sebenarnya selain sebagai platform event, gue juga kalau orang-orang kan kebanyakan bikin media. Iya, betul. Medianya jalan, kemudian bikin event. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau gue balik dulu dari gue bikin event, Yes. gue bangun ekosistemnya, udah jalan, baru gue bikin media. Iya, betul. Cita-citanya. Cita akhirnya terwujud ya. Medianya belum. Medianya belum. Baru sosial media, tapi Baru kan sosial. websitenya gue belum ada. Sebagai Parjo as publisher gue belum. Oke. Jadi dulu sebenarnya cita-cita waktu kecil apa sih Mas? Kok bisa bikin kayak ginian? Pernah mimpi nggak? Pernah mimpi? Pernah. Jadi tentara. Oh, jadi tentara. Dulu waktu kecil zaman gue apa sih, orang-orang jadi dokter, Jadi tentara, pilot. jadi pilot. Jadi pramugari nggak? Nggak ada. Oh, enggak. PNS Bang, PNS. Jadi kalau kecil ya gue jadi dulu pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Oh, orang tua tentara atau ada kerabat gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, terus sekarang nyesel nggak? Sekarang. Jujur. Ya enggak lah. Iya. Enggak Bang, enggak. Iya, Mas nih izin ya, gue sambil ngintip ya, nggak Iya, apa-apa nggak ya apa-apa, di pertanyaannya. nggak apa-apa. Mas, Iya. jadi bukannya nggak sopan, Iya. gue sambil ngeliat HP, jadi Iya. ada pertanyaannya juga. Om Gusno dimaklumin ya. Iya, Maklum iya. orang tua. Jadi kadang-kadang kalau keluar kena angin lupa. Iya. Gitu. Iya. Lupa. Nah, ini kenapa sih Mas namanya Parjo nih? Ya, itu dia. Kenapa namanya Parjo? Kalau ditanya namanya Parjo, sebenarnya simple. Apa tuh? Waktu itu semua orang bikin event pakai bahasa Inggrisan kan ya. Iya. Tahun berapa itu? Gua tahun 2012. 2012 yang lalu berarti kan. Oh, Agak-agak Inggris. Gue cuman kepengen punya event yang orang gampang kenal. iya. Terus paling enggak ciri khasnya emang saat itu ya, ciri khas emang para karakter pedagang di kita gitu Iya. kan. Makanya gue pikir-pikir dulu ada Sogo Jongkok, ingat kan? Ingat. Sogo Jongkok Kalimalang, Tanah Abang tuh ada. Gitu. Kalau di Kalimalang Somai Gope zaman dulu. Gope. Gitu kan.
Aku Aduh, gue masih pikir-pikir, SD kayaknya tuh. Cakep juga tuh kalau namanya pasar jongkok kayak gitu kan. Ya udah sesimpel itu. Iya, jadi ya dulu kan kita belanjanya jongkok ya. Iya. Emper. Iya, jadi apapun dulu kita tuh misalnya kan banyak pelapak-pelapak tuh. Iya. Ya, jualannya Yang digelar. Terus kalau lo beli mobil second lo ngolong tuh. Bener. Dan sebelum ngolong kan didahulukan dengan jongkok dulu. Iya. Ya kan gitu Iya, kan. bener. Jadi itu Gel tuh pentingnya. Jadi lu sebenarnya sekolah nggak perlu tinggi-tinggi. Nggak perlu Lu itu. nggak boleh ke situ lu. Ntar orang pikirannya beda. Enggak, karena yang penting itu gelar Gel. Enggak. Enggak, yang penting itu kita gelar dagangan. Iya. Oh iya, jadi sebelum Parjo ini Mas, dulu latar belakang gimana? Apa pernah megang event juga atau memang gue senengnya memang di otomotif nih. Jadi gue pengen majuin atau gimana gitu. Ya. Kalau dulunya Iya. ya gue lama di emang basicnya banyak di event Yes. dan di media, ya kan. Makanya dulu gue banyak kerjain event-event non otomotif. Oh. Tahun 2000, tahun 99 2000. Lama ya, lo belum lahir. Oh, iya, masih saya juga kecil, belum. masih kecil. Nah, kemudian gua ke otomotif, Motor Plus dulu. Oh, Motor Plus ya. Oh, jadi Otomotif. sebelumnya Di situ gua banyak nanganin eventnya di otomotif kayak itu blok-blok. Oh iya. Dulu kalau Motor Plus tuh Kemon. Nah, Iya. Nah, Tahu. 2011 hijrah. Hijrah langsung Bikin sendiri aja kan gitu. awalnya. Awalnya gitu. Wow juga. Oh, berarti memang basicnya udah sebelumnya memang megang event ya Mas ya. Sebenarnya memang karena gue sebenarnya basic sekolah di teknik. Teknik Ya. Sebelum Krismon. sebelum Krismon. Nah, pas Krismon lulus teknik sipil gua. Jadi gambar nih jago. harapan orang tua kan gue pengen jadi insinyur kayak gitu. Oh iya. Tapi begitu lulus semua bidang konstruksi kan diarap. Iya, bener tuh. Nah, waktu begitu itu. diarap gue kulik dapat kerjaan di IO waktu itu kan. Waktu itu. Nah, ternyata emang mungkin passion di situ kali ya, seneng ngumpulin orang. Oh, Iya. berarti nggak kecebur bang. Karena pilihannya Pilihan. nggak Pilihan banyak. emang karena ada lowongannya itu saat itu. Waktu itu. Iya, pilihannya nggak banyak ya, karena waktu itu reformasi tuh ya Mas ya. Enggak gini, intinya kalau buat gue ya, yang penting gerak. Jadi Betul. pada saat gue lulus nih, kita lulus nih ya, sudah gue sehari 2 hari sebelumnya, dulu kan lu cari lowongan cuman di iklan tuh. Iya, di koran ya. Betul. Ya. Nah kebetulan tapi nggak ada, ngelamar nggak ada yang nembus ya. Iya. Betul. Nah kebetulan dulu ini kalau sejarah lama ya, gue bukannya ini ya, tapi zaman kuliah gue lama jadi debt collector sebenarnya. Serius? Lu bingung kan? Ya, gue lama jadi debt collector. Jadi tahun Jauh banget ya Mas ya. Ya, jadi tahun 97 98 itu gue cuti. Ya, ini istilahnya gini lah. Ketika bokap gue sakit, gue nggak punya ini, gue mendingan cuti karena nggak ada hepeng, nggak ada waktu kan gitu kan. Waktu itu debt collector motor mobil. Nggak ada. Jadi dulu itu zamannya lo pakai orang kaya dulu ya, itu pakai handphone AMPS namanya, satelit. iPhone satelit yang gede-gede. Tahun 90-an awal tuh orang kaya yang pada pakai mobil handphone yang telepon mobil tuh, handphone mobil tuh. Itu pakai satelit tuh. Yang bisa buat ganjel ya. Ya, itu namanya AMPS. Ya. Terus? Terus 96 mulai masuk handphone GSM tuh. Iya. Pakai kartu. Iya. Dulu kan top tuh ada Nokia pisang. Iya. Ada Gue Motorola Nokia kupu-kupu ini, gue. kan. Ada Ericsson tuh. Ya. Nah, dari situ banyak orang-orang yang pakai handphone abodemen. Begitu beralih dia nggak bayar tuh tagihannya. Oh, tagihan itu. Nah, gue ngejain tagihan itu dulu. Hampir 2 tahun kan gitu kan. Enggak, pikiran gue bang, gue kirain dia megang keterlambatan berapa untuk motor atau mobil Enggak, gitu. enggak. Jadi
Jadi dulu orang yang nggak bayar pada saat itu 3 tahun 4 tahun nggak bayar, Iya. itu kan billing statementnya dia kumpulin. Nah, gua ada tagihan 3 juta 4 juta tahun 9 bulan gede kan. Gede banget itu. Nah, gua nagihin itu, Nagihin. Oh, berarti dulu neror nggak mas? Dulu neror nggak? Neror. Lu bayar Itu utang jadi itu lu. nggak boleh pakai kekerasan, bolehnya gangguin. Gangguin Gangguin. pakai via. Jadi kalau misalnya itu kan orang kaya ya. Ah. Jadi jam 6 pagi itu gua udah nongkrong depan pagernya. Wah, sama lagi Bang sama Kan, gua. gua nongkrong, dia Sama keluar lagi. jam 8 nih. Iya. Ini om, ini om yang Tagihan. tagihan nih. Dari Kapan kamu? Enggak nih om, ini emang ada tagihan. Oh malam aja malam, ntar malam jam 8 aja jam 6 udah di depan ininya lagi. Berarti megang datanya dong. Pasti semua megang. Nah, kerjanya di mana segala macam Pasti. itu di Udah semua udah ada, alamatnya udah ada. Nanti misalnya dia misalnya janji lagi nih, besoknya, janji udah bayar. Nanti nggak mau lagi nih. Kita kolekan kan kita punya banyak grup nih. Nanti gua 3-4 orang nih ngobrol di depan pagernya, gitu aja dah. Oh iya. Beda. Makanya kata orang gue nyebelin, emang iya. Nyebelin. Kalau dia beda, sorry. Kalau lu beda kayak lu debt collector. Dia kalau malam ngelemparin pasir ke rumah orang. Dia biar orang pindah keluar. Om, gua jujur, gua sampai matiin lampu. Oh gitu. Sampai matiin listrik Kalau gue dulu paling biar orangnya keluar kalau baru. paling gue pakai kerikil dulu No. supaya keluar. Jadi kebanyakan kan gue tahu nih bahwa kalau misalnya ini kan susah keluar nih. Nah kebanyakan dulu orang-orang kaya pakai pembantu nih. Pembantu betul. Buat gue pembantunya keluar dulu aja gitu. Oh iya. Oh, ya pasti ada triknya betul pasti, Ada Bang. triknya. Pasti. Yaudah nih kita balik lagi nih ke Parjo nih. Oke. Nah terus ini kan Parjo kalau Gua kaget gua. iya, sama ya debt collector. Parah. Iya. Balik lagi nih ke Parjo. Nah, ini kan kalau Parjo kan selama ini kan kalau kita lihat motor-motornya motor-motor custom gitu Om ya. Iya. Motor-motor custom gitu ya. Iya. Kenapa nggak sih Om? Apa emang tujuannya untuk ini Parjo emang buat motor-motor custom dan turunannya itu entah produknya entah apanya gitu. Iya. Karena kan selama ini kalau kita ngeliat nggak pernah ada motor isinya Parjo yang baris motor-motor drag gitu misalnya. Itu gimana dong? Kalau awalnya Parjo sebenarnya malah nggak ada motor. Oh malah nggak ada motor? Parjo itu tahun 2012 itu malah jual beli mobil retro klasik. Oh 2012. Itu pangsa pasarnya. Mobil. Jadi 2012 itu ada platform sebelum jadi OLX itu ada yang namanya berniaga.com. Berniaga. Oh, iya. ada warna merah. Dulu warna merah. Dulu head to headnya sama Toko Bagus. Toko bagus. Iya. Berniaga dibeli Toko Bagus jadi OLX. Iya. Jadi gue punya konsep dibeli sama berniaga.com. Oh, waktu itu Om yang konsepin tuh pertama. Ya, Wih. ya, maksudnya bukan konsep di berniaganya. Jadi berniaga baru launching, dia pengen gimana orang caranya menjual mobilnya mobil, di platformnya dia. Nah, kebetulan gua punya event yang menjual mobil-mobil second. Oh. Nah, retro klasik ya. Iya retro Nah, klasik itu tadi. akhirnya mobilnya dijual di platform itu. Oh jual. Nah, baru abis itu gue dapat protes banyak dari teman-teman. Oh. Sama kayak sekarang nih. Iya. Kenapa mobilnya nggak ada? Kan Kenapa gitu. mobilnya nggak ada, Kalau ya? dulu kenapa motornya nggak ada? Iya. Gue bilang ya pelan-pelan lah. Ini kan kita lagi mencoba market baru, mencoba inilah. Tapi kalau buat gue next ya bisa aja kita balikin kan bisa. Bismillah. Iya, Tapi intinya kalau buat gue Parjo itu sebenarnya tidak bermain hanya di custom sih sebenarnya. Tidak artinya ini aja kan motor baru juga ada. Betul. Intinya adalah semua kebutuhan hobis dan clothing dan lain-lain itu terpenuhi di sini sih sebenarnya. Oke, jadi lebih ke semuanya ya. Semuanya. Jadi bukan motor doang. Jadi lu kebutuhan lu mau naik motor pakai apa sih? Pakai helm. Betul. Ada backpack di depan tuh. Iya. Iya. Pakai Juga ban pakai lain. oli juga ada. Oli, iya. Apalagi Nah, terus ini Mas, buat apa namanya? Selama ini berarti udah 12 tahun ya lebih ya? Iya, 12 tahun berarti Mas Gusno udah mulai dari urusan yang tadi sekedar jual beli Iya. sampai ke community, sampai yang beberapa tahun terakhir nih kita ngeliat juga ada beberapa UKM nih
Oh iya, Heeh. benar. Iya, nah dari beberapa tahun event ini peran pihak-pihak terkait itu gimana Mas? Dari Mas Guno pengalamannya nih, buat ini kan jatuhnya event apa sih? Kayak kalau kita bilang event kreatif ya kan? Iya, iya. Nah itu dari pihak-pihak terkait gimana Mas? Dari pengalaman selama ini, apakah mendukung ataukah setengah-setengah ataukah bodoh amat sih sebenarnya? Gimana teman-teman? Ya, kalau sebenarnya juga niat Parjo bikin itu sebenarnya awalnya memang gua gini, dulu kan cuma ada satu pameran ya, Iya. Tumblek-blek ya. Tumblek-blek. Tumblek-blek. Kalau sekarang nggak usah disembunyikan karena informasinya gitu. Iya. Nah, boleh dibilang banyak kebutuhan dari teman-teman di UKM Iya. bahwa pameran 1 tahun sekali itu kurang. Oke. Jadi bukan dulu basicnya bukan kita mau belum, tapi buat mereka adalah setahun tuh harus 2 kali karena saat itu platform e-commerce belum ada kan. belum. Kayak beberapa e-commerce lain kan belum ada nih. Jadi mereka jualan pure dari offline. Ya kan, orang tahu bahwa oh ini ada pedagang khusus Honda, Iya. ada pedagang khusus ini PW misalnya. Tapi itu kan mereka tahu ketika kita datang ke pameran. Nah kebutuhan itu besar. Nah, gue melengkapi kebutuhan itu sih sebenarnya. Cuman kan dari situ teman-teman ini kan tahu nih bahwa untuk menjangkau harga di Tumblek-blek, mereka tahu nih ada kesulitan nih kan gitu kan. Iya. Oh wah terlalu mahal. Terlalu tinggi. Jadi boleh dibilang gue kelas bawahnya lah gitu kan. Untuk harga kan gitu kan. Nah mereka seneng tuh saat itu tuh. Artinya oh ya Parjo ada 2 pameran yang mereka bisa ikutin. Iya. Gitu kan diikutin. Nah kemudian timbullah era digital ya. Iya. Era digital semakin banyak referensi, akhirnya banyaklah teman-teman membuka usaha di bidang-bidang kreatif, entah misalnya dia clothing atau apa, makin banyak banget nih. Makin. Nah, mereka juga butuh Media. sebuah media pameran juga tuh. Iya. Walaupun sosial medianya naik, ini mereka bikin nih, tapi mereka butuh pameran juga kan Itu gitu. pameran offline. Nah, Parjo kalau karena basic awalnya kita bikin untuk mengakomodir ini, Iya. nah kita tuh sebenarnya agak tos-tosan begini. Kalau gua angkanya naikin tinggi, Iya. mereka rontok kan gitu. Bener lagi. Mereka rontok. Angkanya ini angka sewa ya Mas? Iya, angka sewa tuh rontok. Tapi kalau misalnya nggak gua naikin, nih, Heeh. gua nutup untuk misalnya saat itu di Senayan ya. Di Senayan waktu itu. Harga ya? Senayan itu udah gokil sewanya. Ya. Iya. Jadi ketika gua misalnya sewa di Senayan, waktu itu ya. Nah, gua mikir kalau ini dinaikin nggak mungkin ngejar angkanya kan gitu. Heeh. Nah akhirnya gue cari cara tuh bagaimana mensubsidi teman-teman ini. Biar bisa Ya ikut. akhirnya dengan cara gue ngandeng brand, ngandeng sponsor. Tapi itu juga nggak lantas menimbulkan trust, Iya. ya. Karena kan brandnya baru 2 tahun, 3 tahun baru kan gitu. Yang gue lakukan akhirnya nyodok ke pemerintah gitu. Iya. Bahwa event ini sebenarnya yang harus lo bina nih, ya kan? Teman-teman pelakukan yang harus ini sebenarnya gue kumpulin nih, ya. Gue bikin kolamnya, udah gue isi ikannya, ya kan? Lo sebenarnya udah tinggal pilih lo mau bina yang mana. Lo mau bina ikan lele, lo mau bina ikan gabus, lo mau bina ikan ini kan gitu kan? Betul. Ya kan kalau lo nggak bina nih, ya misalnya lo kasih ininya, ya mereka lama-lama kan punah kan gitu. Lama-lama habis. Gitu kan. Kalau nggak kuat. Gue modalnya. sodok, ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Berarti alhamdulillah sampai sekarang belum ada peran. Belum. Kalau belum buat ada gue sih nggak ada, karena mungkin kita nggak punya link kali ya, Belum nggak punya punya link. network yang cukup dekat kali ya. Betul, jadi belum. Jadi kita lewat jalur resmi nggak terespon kan gitu kan. Birokrasi ya segala macam. Jalur birokrasi gitu. Padahal kalau menurut gua di antara semua pameran ya, gua bukan karena ini ya, yang paling banyak menampung anak teman-teman yang di kategori UKM bahkan pelaku usaha kecil tuh banyak di Parjo sih sebenarnya. Bener. Jadi kalau menurut gua ini harusnya yang menjadi perhatian menurut gua gitu. Iya, setuju sih itu Mas. Iya. Nah, walaupun enggak, kita ya namanya lo bilang udah kadung ya, kadung ya. Lo main ini ya, lo mau tinggal juga kayak lo makan apa ya, makan sambal ya. Makan sambal. Oh iya. Sekarang lo capek sama gini ya, gitu. Ntar seminggu sebulan nih udah kayak gini.
diginin cakep juga ya gitu. Diginin cakep juga ya. Pasti gue bikin juga bagus juga ya gitu. Oh. Udah kayak otomatis gue. Berarti iya Kayak otomatis gitu. Jadi kayak itu tuh mikirin lu mau ngapain ya, lu mau ngapain ya. Iya, berarti selama ini ya Mas Husno sendirian aja ya. Jadi buat bantu teman-teman UMKM. Sebenarnya sendirian itu dalam arti kata ya memang kita ngebangun dari Iya. nol gitu kan ya kayak begini. Cuman kan event promotor kayak begini sebenarnya harus ada peran ya, apalagi kalau kita lihat kan nggak selamanya swasta punya konsistensi terhadap dia punya misalnya sponsor Nah, atau iya, apa tuh betul. belum tentu kita bisa. Tapi kalau pemerintah udah pasti tuh, Udah pasti ada. udah pasti Harusnya, ada, udah pasti harusnya. tuh, Oh, udah harusnya ada. dilihat. Duitnya juga ada sebenarnya Kalau negara. ada anggarannya tutup aja bro. Iya. Udah ada, pemerintah tuh udah pasti ada anggarannya. Ada Ada. Ada ya. Cuma Kita kadang-kadang ngeliat, wah ada sponsor event ini gede-gede. Gede banget Ya kan? gitu. iya. Maksud gua kadang ada dalam tanda kutip, lu kalau masuk ke sono gede-gede sekalian gitu. Iya. Ya gitu kan? Iya. Kalau kecil mah nggak ditoleh. Masih dari Benar. toleh bener. Ya sementara kita sih sebenarnya pengen juga yang kayak gitu. Benar. Ya, Pasti tapi masalahnya kita nggak pernah tahu caranya. Iya. Ya kayak gitu kan. Iya. Nah mungkin melalui podcast Tebengan ini. Amin, ya kan? mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya. Tebengan ini kan. Iya. Kita bisa ketokin tuh yang buat Bisa. anggaran. Mudah-mudahan Om. Ah, Anggaran besok ya. Iya, Ya bakalan. kan. Ini Jadi- sebenarnya lo mau kemanain sih budgetnya kayak gitu Iya, kan. jadi ini buat siapa nih? Kemenparekraf ya? Kalau menurut gue sih yang berhubungan ini bisa Berhubungan. Kemenparekraf, Kemenparekraf. bisa Wisata bisa. pariwisata, Pariwisata bisa. bisa koperasi, bisa. Oh Iya lah, Ya, Bang. pokoknya pemerintah nih kalau nanti besok ini kita posting tolong nih ditonton ya. Iya. Jadi ini kita UKM banyak yang bertalenta bagus ya Mas ya. Ya harusnya sih begitu. Iya. Gua harusnya. Soalnya Mas Gusno nih Gel Ya. dari awal emang konsisten dia dari UMKM yang bawah. Salah satu contohnya gua dulu sering diajak. Oh iya iya iya. Nah, Diajak. jadi gue dulu nggak pernah kepikiran. Jadi kalau misalnya gue datang ke event otomotif, selalu gue ngeliat yang datang selalu yang memang sudah ibaratnya sudah besar, yang memang dia udah banyak amunisinya. Tapi di Parjo ini enggak. Iya gitu. Jadi yang dilirik yang istilahnya kayak istilahnya yang cimit-cimit gitu Bang. Iya bukan cimit-cimit. Jadi yang dilirik sebenarnya lu orang udah banyak duit, Nah, pakai lu support. Jadi kan nggak perlu. nggak perlu. Iya, tapi di luar itu tuh banyak yang kecil-kecil yang lebih bagus. Yang Kenapa nggak lu support? Iya. Itu kan Sebenarnya gini, kita tuh nggak muluk-muluk. Mungkin Iya. kadang nggak muluk-muluk buat mereka ya receh nih gitu. Tapi kalau buat gua gini. Oke, thank you ya. Gitu. Iya. Nah itu tuh kayak gitu. Tuh lihat tuh gandeng bayar. Nah intinya buat gua gini sebenarnya. Buat teman-teman di pelaku usaha kreatif nih, sebenarnya buat mereka kayak sekarang nih kebutuhan angka sewanya akhirnya naik Iya. ya. Iya. Buat mereka adalah berat. Sebenarnya buat gua adalah yang penting pemerintah buat ini bagus. Tenda-tenda ini misalnya nih ya 2 jutaan nih. Heeh. Diambil 100 but berarti sih 2 juta. Cuma 200 juta. Iya. Makan siang sehari doang buat mereka. Dia cuma gini kan. Iya kecil itu. Cukup dibukin nama mereka, Heeh. teman-teman kreatifnya masuk, ya kan, terus mereka bisa jadi mandiri, bisa jadi besar, Betul. ya kan. Mereka nggak minta dikasih uang begitu aja kok kan. Nggak mau kita. Toknya cuma begitu doang padahal gitu. Iya. Aduh, pikir juga temen. Jadi sebenarnya kita nih, jadi kita nih cuma butuh negara support ya. Kita setahun kasih kita 3-4 kali ya. Iya. Kita kasih kita 3-4 kali tempat untuk kita ibaratnya mempromosikan apa teman-teman yang punya. Kalau gitu. nggak gini, kalau gue sih sebenarnya bahkan gue bilang gini, kalau setelah dari sini sebenarnya Iya. lo bisa kurasi. Nah. Kurasi itu artinya gini, mereka kan punya channel tuh untuk setiap tahun tuh mereka punya program kemana tuh, Betul. keluar. Jadi yang dibawa tuh jangan batik mulu misalnya, Nah, betul. ya kan, misalnya batik kuliner kan gitu kan. Iya. Nah kalau lo bawa anak teman-teman yang bisa pengrajin custom helm, custom pelek, custom jok, custom apalagi tuh banyak kan. Terus bikin stang ada. Ada. Terus anak rock. Kalau kita perkenalkan ini keluar, menurut gue ya, Iya. keluar, kan maksudnya segitu banyak pemerintahan punya channel tuh. Pasti. Misalnya mau main ke Asia Tenggara, main kemana ya? Iya. Itu kan mereka tahu tuh bayarnya siapa aja. Nah kalau tahu di Indonesia ada pemain custom pelek nih atau custom tanki nih, ya kan tiba-tiba dari Malaysia, entah dari Thailand, entah dari Iya. Jepang, wah bagus nih, ya kan bagus. Kan
ketika ada bisnis dapat kan ya, Heeh. wah orang kita masih belum mampu nih, Iya. masih bikinnya cuma handmade, Heeh. ya kan sebulan cuma bikin 3-4, ya tugas lo nggak gedein mereka kan gitu. Harusnya. Begitu udah dapet ininya, ya kan lo fasilitasin, oke gimana bisa kapasitas produksi sehari 100, lo bantuin bikin misalnya Pabrik. skala pabrik kecilnya dulu, Iya, benar. karena kan udah ada ordernya, Iya, betul. udah ada ordernya. Negara juga Kalau nggak dapat. didiemin begini-begini mulu kan gitu. Iya, begini-begini kalau yang Lo punya produk keren kan gitu kan. Heeh. Jangan sampai cuma didatengin malah jadi tangki dari sono noh. Iya. Gelondongan dijual murah. Iya. Mati kita kan gitu kan. Betul. Kelar itu, bukan mati, kelar. Ini mah belum Iya. aja kalau bilang. Lo belum Iya. aja. Sekarang baru pakaian nih. Heeh. Murah nih kan. Apaan aja ada nih. Betul. Lo 17-an beli apa ada udah semua. Heeh. Sekarang tiba-tiba nih ntar tahun depan misalnya nih. Tiba-tiba dibanjirin Thank tangki sama ini yang harganya murah. Yang dari sono no. Wah. Iya. Bener. Ada gitu. Sekarang ini 17-an gue kemarin beli umbul-umbul ya. Eh. Mereknya made in sono tuh mas. Iya makanya. Ini umbul-umbul bahannya dari sedotan kita Iya. juga bisa. Iya, Nah. tewas kita bro. Heeh, jadi memang sebenarnya kita nih nggak diolah. Iya, Iya, kita ditutup. iya, Ya. betul. Iya gitu. Nah, berarti sekarang gua nanya nih Bang, gua pembicaraan ini malah makin seru. Ah, Visinya untuk kedepannya apa Apa, aja Parjo? untuk visi Parjo? Parjo, ya. Heeh. Nah kalau ngomong visi ngapain ke depannya ya lagi-lagi gue tetap ngedorong nih. Gue kurasi nih teman-teman yang kira-kira sebenarnya bisa di riset ya. Iya. Misalnya kebutuhan di negara Amerika Latin nih misalnya nih, itu kebutuhan helmnya tinggi. Iya. Di Vietnam tinggi misalnya nih. Itu kan bisa dikumpulin Bisa tuh. kelihatan datanya. Terus kemudian kita yang misalnya motorcycle atau mobil atau apa nih, itu datanya nih. Nah, kalau ke depan ngapain, gue tetap dorong pemerintah nih. Lu bukain dong gimana caranya mereka keran impornya, ekspornya bagaimana sih kan gitu. Oh iya betul. Nah kalau Dipermudah. mereka skalanya kecil, mereka bisa collab sama yang gede. Contoh misalnya ada yang pemain custom helm nih, begitu kan, ini kan ada JP nih, kan gitu. Iya. Wah ini cakep nih modelnya nih, diminatin luar nih, bisa gandengan, bikin yang banyak, taruh luar kan. Iya betul. Nah kalau menurut gua ke depan itu sebenarnya Mario tuh kalau untuk event oke lah, tapi kalau buat gua lebih penting adalah gimana mereka ikuti Parjo, tapi pemerintah hadir bahwa ini loh ada counter yang buat misalnya dia bukan channel juga nih, pemerintah kan punya channel pasti, Pasti. Ya pasti ada. kalau nggak ada konjen apa ada dubes di luar tuh pada mau ngapain ya gitu. Ah. Kan bukain channel-channel Iya, bukan gitu dia dibuka. kan tahu pasti tuh petanya di sana kan. Astaga. Wah ini kebutuhan helmnya gede nih gitu kan. Heeh. Dia cari nih, ya kan. Lu di Indonesia nih jago-jago bikin helm nih gitu kan. Iya. Palu gak ada dah pokoknya. Iya, Lu kita mau putusin. gak ada. Oke bener ya. Gue bikinin pameran di sini ya. Dibawain lah pemain-pemain helm dari sini ke sana. Iya betul sih. Itu bro, ada niat yang penting. Itu maju tuh kita tuh. Mau maju Bang. Iya. Maju. Parah. Yang penting ada niatnya. Yang penting niat ya. Iya sih, semua berawal dari niat Iya. bismillah Bang. Mudah-mudahan pihak Iya, terkait cuman bisa kalau ini. ada niat nggak kita colek-colek, ya kan? Iya. Jangan-jangan bukan nggak ada niat, jangan nggak ada kepikiran. Nah, jangan-jangan mati rasa ada budak. Iya. Astagfirullahaladzim, kita nggak jadi ini banget ya, skeptis banget ya, walaupun Iya. emang begitu apa adanya. Walaupun begitu kan faktanya. Iya, jadi gitu. Sebenarnya kalau masalah kayak gini yang memotivasi Om Gusno tuh apa? Di event Parjo ini. Untuk ngerangkul yang tadi UMKM yang kecil lah. Ya. Sebenarnya kalau mau motivasi karena gue berangkat dari nol juga, gue tahu gimana rasanya Susah. susah gitu kan. Jadi minimal gini bro, kalau kita nggak bisa ngasih secara materi gitu kan, kalau kita bisa bukain jalan kan insya Allah bro. Betul. Iya, gitu kan. Ya, amin. Intinya adalah kalau buat gue gini, gue dengar beberapa cerita misalnya, oh om gue dulu ikut ini begini, gue tuh udah seneng banget. Gitu. Kan kita bisa dapat balasannya nggak pas ini doang kan gitu. Iya. Ada gitu, itu ada apa ya? Skema itu lo harus yakinin sebenarnya. Lo yakinin, lo memudahkan. Ini bukannya gue Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. tapi gue selalu nanti meyakini ini. ketika lo dalam satu sisi memudahkan yang lain, kita nanti di sisi yang lain tuh kita Bakal dimudahkan. Dengerin dong. Jadi kalau gua ke bengkel lu benerin motor bayaran nyicil, wajar. itu Nah, nyusahin dia. Saya itu namanya. Jadi lu kalau nggak punya duit mendingan gak usah ke bengkel. Nah, gitu. Jadi dijual motornya. Itu nyusahin, kalau buat gue itu nyusahin gue. Kalau lo memudahkan, lo nggak punya motor, lo kasih duitnya buat modifikasi. Nah, tuh, Itu kan Bang. Betul. memudahkan bro. Barakallah ya. Iya.
Iya, pantesan nih hidupnya susah Gua punya terus. duit nih ya, Cetio. Lu mau ngapain? Mau ngapain kayak? Gue mau modifikasi. Barang ada? Nggak ada. Pokoknya gue kasih lu dulu aja. Ah itu mudahin dia. Tuh. Modifikasinya dia, gue tingginya 161, motornya tinggi banget bang, gue jinjit. Gue bilang gue mau gimana jemput gue punya cewek. Nah, Belum ada. Hah? Belum ada. Belum ada om, alhamdulillah. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Mendingan sendirian Gel. Iya iya. Iya, Gua mau jadi- tawarin aser-aser di sini tingginya 170 semua bro. Nyampe om, saya kalau malam nyampe. Tapi kan saya kalau kalau malam kalau nyampe. tidur tingginya sama bro. Iya sih, kan gak ke situ om. Iya. Tuh bang, dengerin ya. Jadi harus. Jadi kalau ada customer datang kurang wajar. Wajar ya. Iya. Ya, Ya udah nih. Lu ada yang mau ditanyain lagi nggak Gel? nggak ada bang, cukup. Nggak ada. Berarti terus ini dong Mas, pesan terakhir buat ibaratnya siapa tahu bisa jadi motivasi buat UMKM yang kecil. Jadi biar dia tetap survive, tetap maju. Terakhir. Iya. Aduh apa nih? Kalau gue sih sebenarnya intinya tetap kolaborasi ya. Jadi kalaupun misalnya kita kecil nih, Ya. ya, menurut gue nggak usah malu, Ya. nggak usah Berkecil lu hati. Misalnya, lu colek aja yang gede. Oh gitu. Bang, gue lagi ngerintis ini bang, ya kan? Bantuin gue dong bang, gimana bisa caranya? Apa ya bisa gue Biar supaya dah, biar ah, bisa gue dikenal gitu biar kan? lebih maju lagi. Ya kan? Misalnya timbul bahwa bisa tapi lu bikinin ini gue ya, misalnya gini, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya lu kecil, lu merasa lu terkungkung di situ kalau menurut gua. Minder gitu. Ya, Hmm. kalau buat gua lu akan selalunya ada di situ. Terus misalnya gini, lu yakin produk lu keren, hasil lu keren, tapi lu misalnya nih, lu tidak perlu collab di produk misalnya, lu bikin motor custom, Ah, ah. lu tidak perlu collab sama garage motor custom juga. Lu bikin custom keren, tapi lu merasa kurang di sisi Finishing. marketingnya, Iya, enggak marketingnya. marketing ya. Ya kan ada tuh beberapa tuh sisi marketing kurang. Lu collab sama influencer sama ini. Lu tawarin mereka, "Bang, ayo dong Bang, gini Bang." Gitu. Lu ajakin itu supaya keangkat. Atau paling enggak lu berani colek. Tadi ada satu garage juga tuh yang gue lihat masih follow ini. Datang, "Bang, gue pengen ikut gimana caranya." Tapi datang tuh. iya, Tuh betul. bang, dari Gue bilang itu dia berarti bahwa kalaupun lewat digital nih, lu digital tapi lu juga nggak di collab sama yang gede nih. Kan Iya, nggak ngangkat iya. juga. nggak ngangkat. Kalau caranya itu ya lu kayak begini. Di sini banyak garage kan. Banyak. Ketika kannya lu tiba-tiba nongol, kayak tanah lu deh nih. Tanah lu nih ada berapa tuh? Ada bikin motor gas, Ada. dari gas 12 kilo. Dan ini kan, itu kan salah satu cara tuh. Yang akhirnya sekarang misalnya berapa ya? Nah. Itu kan salah satu cara lu bisa collab, lu bisa dikenal. Jadi lu jangan takut keluar kalau menurut gua. Terus lu jangan takut gedor-gedor yang emang udah gede, Gede. jangan lu anggap saingan yang. Kalau sekarang katanya kompetitor itu lu harus kolaborasi. Iya, Boleh setuju. nggak boleh lu jadi musuh. Jadi yang kecil ini harus kolaborasi bang. Iya, jadi Bukan yang musuh. Jadi yang kecil kayak gua harus ditolong. Heeh. Emang lo mau bikin apa? Hah? Lu lagi Kan bikin gua apa? kecil bang. Oh, Iya benar. Tapi ini udah kita praktekin Gel. Boleh. Jadi kita nih tempengan yang kecil udah ke Mas Gusno yang. Gue jadi motivasi ke gue sendiri nih bang, benar. Iya. Gue langsung motivasi gue. nah sebenarnya kayak gini nih, kan makanya waktu Mamat Mamat. DM gue bilang, Heeh. maksud gue, ya gue tahu lo baru memulai kan. Iya betul. Padahal si Mamatnya sama lu udah klotokan lah. Heeh. Di dunia otomotif, di dunia marketing udah klotokan. Tapi kan memulai sesuatu yang baru di tengah sekarang ribuan muncul yang baru juga, bukan butuh juga pada sih. Makanya gue tawarkan, lu kenapa nggak di Parjo aja? Harapannya sebenarnya juga nggak muluk-muluk, ya kan minimal orang udah dengar, oh ada podcast kayak Ada gini. podcast Gitu TBM. kan. Jadi emang ya gitu ya. Jadi Iya, maksudnya sih. kita walaupun kecil jangan nutup diri Mas ya. Iya iya. Tetap sekarang itu musimnya walaupun bidang usahanya sama itu kita bukan kompetitor. Iya. Iya, itu Kolaborasi. bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi, Jadi udah beda Bang. sekarang zamannya. Kita jangan pernah takut bang, gas terus. Ya udah. Iya. Ini sebentar lagi maghrib kita mau Maghrib. beribadah ya. Ya. Jadi kita tutup aja nih. Ya. Terima kasih buat Mas Gusno atas waktu dan Om tempatnya. Gusno, terima kasih, terima kasih.